Terus Agus Daryono. Agus Daryono. Dari mana, Gus? Halo. Agus hilang. Iya, Pak. Wih, Dari Solo, Pak. Wih, Solo ngendi? Solonya gandean, Pak. Oh, gandean ya. Oh, oke. Iya. Nanti aku gandean. Dulu SMA atau SMK? Saya dulu SMK, Pak. SMK apa? Prodinya apa? SMK-nya instalasi listrik, Pak. Oh, lah kok orang jiku elektro? Iya. Elektro angel lah ya. Belum menguasai komputer, Pak. Oh iya, wes sampai. Berarti udah nyambi-nyambi nih. Udah sampai ini apa sampai ini? Saya di TVRI, Pak. Wih, di TVRI. Ya, bagus lah. Iya. Ngurusi listrik mau komputer? Saya di bagian transmisinya, Pak. Listrik, transmisi. komputer. Iya. Jaringan berarti ya. Iya, Pak. Banyak di jaringan. Nah, ya, wis bagus lah. Sudah tetap atau masih apa jenenge TVRI ra ngerti. Sekarang P3K, Pak. Oh ya, bagus lah. Lumayan lah. Bagus lah. Masuk P3K itu ya sekarang ya. Ya, oke. Ya cukup, ya cocok lah nih kamu juga komputer. Ya, banyak menunjang kerjaan kamu. Sri Handayani. Dari mana Sri Handayani? Halo? Sri Handayani. Mana suaramu? Oh, enggak ada, orangnya enggak ada. Baiklah teman semuanya. Kita ada mata kuliah metode penelitian ya. Metode penelitian ini biasanya diberikan untuk membantu teman-teman mahasiswa untuk mempersiapkan KP. Kalau KP-nya sekarang ini ya berarti kerja prakteknya ya, PKL-nya ya. Magangnya ini jadi kerja praktek atau gimana? Hitungnya magang, Pak. Magang resmi. Nanti pengganti mata kuliah ya? Ya, dikonversi nantinya, konversi Pak. mata kuliah ya kan ya. Kampus Merdeka. Kuliah Merdeka. Ya oke. Terus magangnya di mana kalian akhirnya ini? Pengen tahu aku. Pelaksanaan kampus Merdeka itu ya. Kalau saya di Kominfo Sragen, Pak. Oh, Kominfo Sragen. Kalau saya di BKD, Pak. BKD. Kita kalian Anjas, Pak. Oh, ada dosen, ada pegawai dari UNSA loh di situ kita BKD sama Kominfo itu. Iya, Pak, banyak, Pak. Yang alumni dari UNSA banyak. Ayo, banyak di sana. Pak Hartono ada Pak. Pak Tiar itu masih enggak di mana sekarang dia? Kenapa enggak? Yang pinter jaringan itu Pak Tiar itu. Tapi kita sering pindah-pindah departemen. Enggak tahu di mana. Di Sragen di bagian apa enggak? Pak Hartono masih itu berarti di mana? Di Kominfo apa di BKD dia? Di BKD. Kominfo ada Pak Hartono. Pak Hartono itu temanku waktu S2 itu Pak Hartono Semarang. Baiklah, ini kita belajar tentang metode penelitian itu. Saya jane ya agak kesulitan untuk menjelaskan pada kalian di teknik komputer ya. Saya itu kalau metode penelitian itu sebaiknya menyesuaikan dengan calon skripsi kalian sebenarnya. Jadi menyiapkan diri mata kuliah metode penelitian untuk mempersiapkan diri, menyiapkan diri menuju ke kerja praktek dan skripsi sebenarnya. Nah, diharapkan sebenarnya mata kuliah ini bisa menunjang gitu. Nah, kalau sekarang kalian kira-kira mau ambil skripsi besok apa gitu udah punya bayangan belum? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Ada yang sudah?
aku pengen bikin apa gitu, interface atau apa gitu belum? Sudah, Pak. Sudah ya, ada yang sudah. Oke. Yang sudah apa kira-kira? Mau bikin apa? Gimana, Pak? Yang sudah mau bikin apa kira-kira? Mau tentang apa? Kalau saya tentang itu, Pak, apa? Rancang bangun sistem monitoring suhu transmisi, Pak. Oh, gitu. Suhu transmisi. Oh, bagus itu. Oke, sip itu. Mm-mm. Jadi itu monitor suhunya gitu apa gimana? Iya, monitor suhu, Pak, Itu yang dimonitor di melalui IoT. oh ya oke, yang bagus itu. Yang dimonitor apa aja itu nanti? Bagian apa aja? Rencananya sih hanya ruangan, Pak, karena di peralatan sudah ada monitor suhunya. Hmm. Cuma kan untuk memonitor harus keluar masuk ruangan. Hmm. Sehingga saya menciptakan nanti rencana bisa Bisa di diakses online kan? melalui web gitu. Iya. Ya, Web atau aplikasi HP gitu. Weh, oke lah, sip. Ya apa banyak saya kira yang model-model gitu sekarang dengan nama IoT itu ya, IoT itu ya, Internet of Things itu banyak yang gitu sih untuk monitor. Saya yang pernah baca itu kandang ayam misalnya gitu. Ada siswa bikin kayak gitu ya. Banyak sekarang monitor gitu. Ada yang lainnya? Si lainnya belum punya bayangan ya. Masih sambil jalan, Pak. Sambil jalan ya nggak apa-apa, masih ada waktu ya. Jadi kalau dulu sejauh yang saya tahu teknik-teknik komputer itu kan menggabungkan antara hardware dan software gitu loh dulu itu setahu saya. Tapi sekarang ternyata sistem komputer sudah berkembang dan bidangnya itu sekarang apa namanya banyak yang sama seperti teknik informatika atau computer science gitu, hampir-hampir sama. Tapi mestinya kalau bisa tetap sebenarnya ya teknik komputer itu kelebihannya dia lebih menguasai hardware sih, separuh hardware separuh software gitu, gabungan hardware dan software. Sementara kalau informatika kan lebih di softwarenya. Nah itu kalau bisa tetap memegang core-nya teknik komputer maka mesti bagus lah, mesti bagus. Sekarang udah bagus kayak cyber security misalnya ya, di jaringan itu memang mestinya kalian handal di situ ya. Tapi yo nggak tahu juga kuliahnya bagaimana, kita kan nggak tahu karena untuk jaringan tuh ya perlu hardware lah, hardware untuk praktek-praktek itu. Tahu saya. Oke, moga-moga nanti bisa membantu kalian lah apa namanya kuliah ini. Oke, tak share aja lah, tak siapin ini untuk pertemuan pertama. Saya 2 minggu ini nggak ngajar emang kemarin. Sakit kemarin minggu sebelumnya malah kita mau ketemu tapi nggak bisa ya. Kenapa ada acara seminar itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian setelah itu saya sakit 2 minggu ini hari pertama saya ngajar setelah 2 minggu. Ya kemarin aja nggak ngajar. Tadi pagi juga di informatika saya kosongkan. Jadi saya kosong kira-kira 2 minggu lebih, 2 hari baru besok masuk. Oke, bagian membosankan dari kuliah itu ya kayak gini nih. Cerita-cerita gini ya enggak apa-apa lah. Apa sih riset gitu. Ya, mulai ngantuk. Apa-apa lah. Saya potong-potong pendek-pendek aja, kita kuliah seharap ya setengah jam lah. Ini jam 8 kurang 10, moga-moga setengah jam bisa selesai ya. Biar enggak capek kalian. Kalau kepanjangan capek. Jadi setengah jam ini kira-kira kita siapkan baik-baik agar bisa mengingat apa yang kita bicarakan ini, karena tidak banyak yang kita bicarakan.
pendek-pendek aja. Jadi saya berharap bisa diikuti dengan baik. Pendek-pendek aja, setengah jam, insya Allah bisa lah. Penelitian itu apa? Ya, riset. Sebelum kita bicara metodologi, mungkin pekan depan kita bicara metodologi, kita bicara riset dulu. Kreatif. Ya. Research is creative and systematic work. Nah, ini Anda lihat ini ya. Dari 3 kata ini, riset itu kerjaan, jadi harus dikerjakan. Ya. Kalau makanan itu harus dimakan. Pakaian harus dipakai. Nah, kalau riset itu kerjaan, systematic work. Oke, maka harus dikerjakan. Cara mengerjakannya dengan kreatif dan sistematik. Kreatif artinya mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam menjalankan riset itu ya, ada masalah-masalah di dalam riset itu sehingga kita harus secara kreatif bisa menembus melewati setiap masalah yang muncul. Anda nanti membuat skripsi misalnya pasti ada masalah ya, mentok. Ya, kalau risetnya bagus berkualitas mesti ada mentoknya. Tapi kalau nggak berkualitas ya mungkin malah tidak pernah mentok. Wah, itu perlu kreatif ya. Terus memecahkan masalah berarti perlu kreatif. Sistematis di sini harus teratur memang ya. Maksud teratur itu ya ajak digawe gitu, setiap hari dikerjakan. Jadi nanti kalau teman-teman bikin skripsi itu kuncinya gampang. Setiap hari dikerjakan. Mesti cepat selesai. Ya, jadi skripsi itu atau penelitian itu yang membuat tidak selesai itu karena tidak dikerjakan. Karena tidak dikerjakan. Kalau S1 kebanyakan karena tidak dikerjakan, bukan karena sulitnya, tapi karena tidak dikerjakan. Maka definisi sangat tepat ini dari Wikipedia ini ya. Kerjaan yang sistematis dan kreatif. Sistematis karena harus teratur, ada tata cara mengerjakannya. Buat skripsi itu ada tata caranya. Pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Maka ada istilah metodologi agar teratur. Ada metodologinya. Oke. Yang dilakukan untuk ya pekerjaan itu dikerjakan to increase untuk meningkatkan stock of knowledge. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan kita. Ya. Kalau kita melakukan riset, otomatis ya, pengetahuan kita mesti meningkat. Gitu. Terus otomatis ya. Ada juga tapi mahasiswa yang membuat skripsi tapi pengetahuannya tidak meningkat. Mengapa? Karena dikerjakan oleh orang lain. Nah, bayar orang, kemudian ya dia tidak mendapatkan apa-apa, malah kehilangan. Tapi skripsinya selesai. Jadi itu kata-kata kuncinya. Yang pertama, riset itu adalah kerjaan, pekerjaan yang berarti harus dikerjakan. Jadi saya bilang, kalau pakaian itu untuk dipakai, kalau makanan untuk dimakan, rumah tinggal untuk ditinggali, gitu. Maksudnya ditempati ya. Oke, gitu. It involves meliputi mengkoleksi, mengorganisasi, dan menganalisis informasi. Ini dulu ya. Jadi isi dari riset itu apa? Mengkoleksi, mengumpulkan data. Otomatis mesti ada mengumpulkan data itu. Mesti ada data dan informasi. Mengorganisasikan, mengelola. Jadi kalau nggak dikelola, ya tidak diatur secara sistematis pekerjaannya, maka perlu ada jadwal, butuh rancangan biaya, butuh siapa saja yang bisa dilibatkan. Itu ada 2 unsur ini penting. Mengumpulkan data, mengkoleksi sumber-sumber data, kemudian mengorganisasi penelitian, nah yang ketiga analisis. Teman-teman semua, jadi kata-kata analisis ini sangat urgent. Ini yang membedakan Anda D3 atau S1 terutama di analisis ini. Kalau S1 mestinya kalau sudah lulus punya kemampuan analisis yang baik, mestinya. Analisis itu apa? Analisis itu melihat sesuatu dengan cermat, memilah-milah, kemudian menilai, kemudian nanti kita bahas lain waktu analisis. Tapi sekali lagi bedanya D3 dan S1 itu terutama di analisis. Kalau Anda nggak bisa menganalisis, tidak tahu analisis itu apa,
Nah, berarti S1-nya ada yang kurang. Oke. Analisis masalah. Ya. To increase understanding of topic, untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu. Nah, knowledge itu pengetahuan itu luas sekali. Nah, maka kalau riset itu dibatasi pada topik tertentu. Seperti saya tadi tanya. Kalian nanti mau risetnya tentang apa? Nah, itu topik atau isu. Ya. Itu yang mesti dipahami. Kalau Anda nggak punya topik, nggak punya isu, repot banget. Skripsi saya Anda mesti, wah ya ruwet. Ya, ruwet maksudnya itu bisa nggak selesai, atau selesai tapi Anda nggak paham. Gitu. Nah, maka, tapi nggak tahu Pak, saya belum tahu mau topiknya apa. Nah, berarti harus ada fase untuk memahami jenis-jenis topik riset. Nah, saya kira itu penting nanti berarti di kuliah kita. Dari saya tanya beberapa tadi, berarti kita harus tahu topik-topik riset di dalam dunia komputasi, dalam dunia teknik komputer itu apa aja, gitu. Sehingga Anda bisa memilih. Tapi sebenarnya mudah sekali sebenarnya. Mudahnya gimana? Yang Anda terima di mata kuliah itulah yang bisa Anda jadikan riset, ya, bidang-bidang riset sesuai dengan mata kuliah Anda itu. Anda dapat tentang microcontroller, Anda dapat tentang sistem operasi, Anda dapat tentang apalagi interface, Anda dapat apalagi AI, expert system, atau IoT, atau apa aja, yaitu berarti menjadi disitulah nanti Anda bisa milih topik-topik risetnya. Ya, oke, gimana? Nangkep enggak? Halo, hilang, tidur, atau disambi makan? Masih menyimak Pak. Ya, oke. Jadi gini, sekarang bagian paling urgent yang harus Anda lewati nanti ya, semester depan kira-kira. Harusnya sudah semester sekarang, semester 7 harusnya sudah. Kalau di informatika itu dulu itu dimaju kok semester berapa nggak tahu, 6 atau 5 nggak tahu. Anda itu mestinya ini nanti Anda harus segera bisa menentukan saya mau serius dalam hal apa. Karena skripsi itu ya, biasanya menjadi penggodokan terakhir Anda sebelum Anda lulus. Sehingga nanti ketika Anda mencari kerjaan, nah disitulah potensi Anda di situ. Tadi kan riset itu untuk meningkatkan pengetahuan pada topik tertentu, memahami topik tertentu. Nah, di topik tertentu itulah keunggulan Anda nanti. Jadi kalau Anda mau serius di skripsinya, maka ya disitulah Anda punya kemampuan lebih daripada orang lain. Misalkan Anda di IoT, misalkan itu, ya Anda otomatis akan lebih pinter tentang hal tersebut dibandingkan orang lain. Oke, Anda bicara tentang di mata kuliah Anda, saya sampai belum dapat kurikulum Anda, jadi saya nggak bisa cerita. Anda dapat expert system enggak misalnya, atau pemrograman web misalnya, ya, sistem informasi, pemrograman web misalnya gitu. Nah, atau jaringan komputer, Anda mesti dapat jaringan komputer. Anda kan bisa melihat bahwa Anda itu mata kuliah apa yang Anda suka, atau Anda punya seneng, minat gitu. Nah, itu aja dipilih, kemudian ditekuni, ya, sehingga itu menjadi topik skripsi Anda, sehingga nanti ketika lulus, karena pernah nguplek-uplek itu selama sekian bulan, maka Anda menjadi pinter di bidang tersebut. Kira-kira gitu. Nah, maka kalau teman-teman nggak melihat, belum bisa menentukan apa, nah itu berarti menunjukkan bahwa ada kemungkinan dari setiap mata kuliah itu kita belum memiliki cukup pengetahuan tentang mata kuliah itu, tentang bidang-bidang itu misalnya, sehingga kita belum tahu mau apa, ya aku bingung gitu. Ya. Kayak kamu ditanya, kamu
Udah mau nikah belum? Belum. Loh kok belum ada calonnya gitu kan. Nah, itu berarti yang pertama dilakukan adalah menentukan dulu kriteria calonnya. Seperti apa gitu. Golek sing ayu apa sing pinter, apa sing sugih, apa sing gemati, apa sing soleh, solihah apa gimana? Yang semuanya, Pak. Wah, itu boleh, tapi semua mata kuliah harus pinter berarti. Gitu. Ya. Kira-kira. Ya, itu harus bisa milih. Jadi, agar bisa milih gimana? Ya harus belajar tentang topik-topik tersebut. Kalau kayak tadi siapa ya? Anjas ya, yang Ayo tadi ya, Anjas yang di TVRI tadi ya, salah. Aku selalu ya. Itu kerjaan dia itu setiap hari, jaringan itu setiap hari. Nah, jadi ya otomatis dia paham, maka dia pengen skripsi yang itu karena dia sudah sangat paham tentang topik itu gitu, sehingga belajarnya nggak repot-repot nanti ya, tinggal nambah apa gitu nanti udah jadi kira-kira gitu. Nah, bagi lainnya gimana? Nah, maka penting untuk memilih mata kuliah apa yang ingin Anda unggulkan bagi diri Anda, sehingga nanti lulus Anda membawa satu keterampilan, satu senjata utama dalam menembus pekerjaan nanti. Karena pekerjaan nggak cuma ijazah. Kalau cuma ijazah itu sekarang agak susah ya. Harus dengan kemampuan maksimal. Oke, kita lanjut ya. Nangkep maksud saya ya. Ji, Pak. Ya, Sri ya bagi Sri coba Haryani coba gitu. Handayani, Pak. Ada ya nih, satu-satunya Pak. cewek kamu di sini. Aslinya Ji. mana? Rumahnya mana rumahnya? Seragen, Pak. Sragen. Dari Ji. suaranya sudah kerja. Sampun. Ah ya, dari suaranya kelihatan sudah kerja. Ya. Di Ji. mana? Di Dinas Tenaga Kerja Seragen, Pak. Wih, ya ya, oke. Lu kok nggak ngambil informatika kalau sudah di dinas? Nah, kemarin itu pas daftar yang terakreditasi Ban B yang Siskom, Pak, akhirnya terus ya udah ngambil Oh Siskom. ya, oke itu udah bener itu. Oke, can kamu udah bener ya. Dulu si informatika belum B ya? Nah, Iya, mungkin. belum. Nah, oke, udah bener itu. Karena Anda perlu B untuk itu ya. Ji. Nggak apa-apa. Banyak mata kuliahnya yang sama juga kok ya. Ji. Oke, kita lanjutkan ya. Poin-poin yang pokok tadi seperti itu. Sudah 15 menit ya, tinggal 15 menit lagi. Padahal ini banyak mau kita bicarakan. Nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke berikutnya aja. Nih, penelitian adalah pekerjaan kreatif dan sistematis. Jadi pekerjaan ya harus dikerjakan dengan kreatif karena Anda akan menemui masalah-masalah dalam melakukannya. Kemudian sistematis harus teratur, harus direncanakan, harus diorganisir, dimanage. Ya. Kalau enggak biasanya kacau. Maka perlu sistematis, pakai metodologi, pakai urutan-urutan untuk melakukan pekerjaan itu. Kayak kita bikin nasi goreng, ada urut-urutannya. Nggak bisa bikin nasi goreng, pokoknya segoni dilebokke, terus dicuri minyak, terus dicuri sambal, diublak gitu. Ya bisa, tapi bukan seperti itu buat nasi goreng. Ya. Membuat nasi goreng itu ada caranya. Nah, cara itu mesti ada urut-urutannya. Ya, ada urut-urutannya. Misalnya pertama di wajan dikasih minyak, dipanasi, setelah cukup panas bumbu yang sudah diulek dimasukkan, digoreng sampai keluar wanginya, baru nanti nasinya dimasukkan, diaduk. Kalau mau dikasih telur ya bisa. Gitu. Itu ada urut-urutannya. Maka sistematis. Ya. Nah kalau Anda ngerjakan skripsi sama juga. Sebaiknya harus melalui tahapan. Bisa dengan pengumpulan data, pengumpulan literatur, pengumpulan jurnal, pengumpulan informasi, dan memanagenya, mengorganisasikannya. Di dalamnya mesti ada bab analisis, bab 3 biasanya. Ya, kalau sudah dikerjakan, otomatis akan meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Oke. Sebuah proyek penelitian mungkin merupakan perluasan dari pekerjaan masa lalu di lapangan. Seperti Anjas itu tadi, kerjaannya ngurusi itu, ya, kan misi, ya, lalu dia mau bikin
riset tentang itu, gimana membuat project untuk memonitor suhu transmisi gitu ya. Itu namanya nanti penelitian terapan karena masalahnya ada di perusahaan itu. Proyek penelitian dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut tentang suatu topik atau untuk pendidikan. Jadi kebanyakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang topik tertentu. Gitu. Untuk menguji validitas instrumen dan sebagainya, ya oke lah, nggak usah. Berapa gampang baik. Bahasa Indonesia, tak terjemahkan. Maka perlu metode ilmiah, ada tata cara urut-urutannya. Ya. Ada orang Amerika ini penyelidikan sistematis, sama harus sistematis ya, tidak bisa serampangan, beda dengan yang lain. Lawang macul sawah sistematis ya kudu urut saka kono terus rene ya kan gitu kan, gitu. Mau apa aja itu kebanyakan sistematis ya. Ada juga yang sak-sak ya ada ya, tapi kebanyakan perlu sistematis ya. Nyuci baju aja sistematis, direndam dulu, dicuci, dibilas, dijemur gitu kan, ada tahap-tahapnya. Nah, tentang fenomena yang diamati ini orang sosial, fenomena yang diamati terutama. Perhatian masalah tertentu menggunakan metode. Nah, ya seringkali yang kita lakukan itu adalah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya. Masalahnya apa? Jadi membuat riset itu harus ada masalahnya. Masalahnya apa? Yang mau kamu riset apa? Mengapa itu dilakukan? Itu pertama yang bisa dijelaskan adalah pertanyaan itu. Saya mau riset tentang ayut. Kenapa? Mengapa itu kamu lakukan? Karena selama ini kita nggak bisa monitor itu, Pak. Sehingga kita harus datang ke satu tempat yang jauh itu untuk lihat ada masalah apa di sana. Misalnya. Maka kita harus pakai ayut agar kita bisa melihat itu secara remote. Nah, itu adalah masalah. Masalahnya kita nggak bisa mendatangi secara langsung. Oke. Mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi. Oke. Semua kira-kira ya. Baru balik sini. Salah klik tadi. Sorry. Salah klik itu. Salah klik. Kelihatan ini. Sampai di sini. Tadi salah klik soalnya. Ini ya. Ini. Ada, halo kelihatan ini? Basic Research kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Oke. Nanti kita akan belajar tentang apa itu basic research dan applied research-nya. Penelitian dasar di bawah ini, atau basic research atau fundamental research, penelitian dasar. Yang kedua adalah penelitian terapan atau penelitian apa terapan? Terapan biasanya. Sebenarnya terapan. Applied itu terapan. Kalau dasar ini kadang disebut dasar, kadang fundamental. Yang Anda lakukan biasanya anak S1 itu penelitian terapan. Jadi ada suatu masalah di suatu perusahaan atau masalah real yang terjadi gitu ya. Wah, dia mau ini di riset gini, soal ini piye ya. Nah, gitu. Ada kasus nyata itu ya. Tujuan penelitian dasar kalau dasar untuk penemuan, interpretasi dan penelitian untuk kemajuan pengetahuan manusia. Sorry, batuk. Ini sakitnya belum sembuh. Jadi kalau penelitian dasar itu meningkatkan pengetahuan saja, ya, tidak harus bisa diaplikasikan. Sebentar.
gitu ya. Jadi kalau penelitian sains, penelitian dasar itu biasanya orang-orang sains atau mereka yang kuliah S3 itu kebanyakan tidak terapan ya. Tapi kalau S1 biasanya terapan. Ini lihat di bawah, di tengah ya. Lihat di tengah ini. Ini penelitian terapan di bawah ya adalah aplikasi praktis sains. Jadi cenderung bersifat praktis itu kalau penelitian terapan. Jadi teori-teori dipakai untuk apa namanya menyelesaikan suatu masalah. Seluruh teori, pengetahuan, metode, teknik untuk tujuan spesifik daerah tertentu, bidang apapun yang diminta oleh klien. Ya. Biasanya klien, kalau perusahaan-perusahaan itu klien. Penelitian terapan bertujuan menemukan solusi untuk masalah langsung yang dihadapi masyarakat, organisasi, atau industri bisnis. Oke. Nah, Anda biasanya teknik komputer S1 itu biasanya ini. Ini yang menjadi sumber masalah. Yang dihadapi masyarakat apa? Jadi peternak misalnya pengen kontrol biar suhu ruang ternaknya itu bisa stabil misalnya. Ya. Petani bunga, suhunya, kelembabannya biar stabil bagaimana. Yang sering saya baca itu suhu, tapi saya lihat banyak yang belum menyentuh ke kelembaban. Padahal sebenarnya untuk pertanian kelembaban juga penting. Banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang IoT itu, bahkan dosen juga itu, IoT itu apa namanya, menggunakan sistem kontrol untuk suhu. Gitu ya. Nah, itu adalah menemukan solusi. Tujuan penelitian terapan menemukan solusi yang dihadapi masyarakat atau seseorang atau industri atau instansi. Gitu. Sementara penelitian fundamental, penelitian dasar adalah generalisasi atau rumusan teori, mengembangkan teori sebenarnya. Ya. Kalau Anda S3 gitu nanti sudah berhubungan dengan mengembangkan teori, menemukan teori baru atau metode baru atau algoritma baru. Gitu. Ya, kalau Anda pernah dengar istilah algoritma, nah Anda menemukan algoritma baru untuk apa? Gitu. Maka sudah tepat kalau Anda membuat riset S1 skripsinya ya, berjenis penelitian terapan atau applied research. Gampang kok. Ada masalah apa yang dihadapi masyarakat atau organisasi, itu yang dikerjakan, menyelesaikan masalah tersebut. Dianggap non-sistematis dan dia dipikirkan oleh perusahaan atau lembaga atau individu untuk mengatasi masalah tertentu. Ya. Kadang-kadang disebut sebagai non-sistematis karena pendekatannya langsung dalam mencari solusi untuk suatu masalah. Iki masalahnya PTA, ayam itu kalau terlalu dingin nanti mati. Nah, gimana caranya agar ruang peternakan ayam ini tidak terlalu dingin? Ya. Di sekitar suhu berapa? Ya, suhunya harus di sekitar, misalnya aku nggak tahu berapa, 25 sampai 30. Oh, itu. Jadi nggak usah ribet-ribet, pokoknya gawe sistem kontrol biar ruangannya itu suhunya antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Misalnya gitu. Ya. Nggak usah ribet-ribet gitu. Itu kira-kira. Kalau penelitian dasar tidak bisa seperti itu. Ya. Dasar itu membuat algoritma baru, membuat metode baru. Metode yang ada selama ini seperti ini ya. Saya membuat metode yang berbeda. Applied research, tujuan penerapan terkait dengan pemecahan masalah tertentu sudah jelas tadi. Ya. Dasar menciptakan pengetahuan baru, saya sudah jelas ya.
Jadi kalau penelitian dasar atau fundamental itu mengembangkan penelitian, mengembangkan pengetahuan atau ilmu atau sains, sementara applied research itu untuk memecahkan masalah tertentu. Perbedaan konteksnya, kalau riset terapan itu biasanya ada klien atau sponsor ya, atau perusahaan atau instansi atau pribadi-pribadi yang mempunyai masalah yang kemudian dipecahkan. Metodenya kalau terapan itu validitas penelitian merupakan poin penting. Ya. Kalau ini lebih kepada applied itu terapan lebih pada validitas eksternal. Jadi untuk menguji apa betul itu suhunya cukup seperti itu tercapai, nah harus ada orang pihak luar yang mengujinya. Oh, benar gitu ya. Ada pihak luar, pihak eksternal. Sementara kalau uji yang applied, yang bukan yang applied ya, yang dasar fundamental, bisa dari internal juga bisa. Diuji oleh peneliti sendiri itu bisa. Bisa. Sah lah gitu. Sah. Ditunjukkan ini algoritma saya, kecepatannya kalau pakai algoritma yang lama itu butuh 3 mikrodetik. Kalau punya saya yang algoritma yang baru cukup 1 mikrodetik. Wah, bisa gitu ya. Diuji sendiri itu enggak apa-apa. Saya kira itu cukup ya. Nangkep kira-kira teman-teman semua? Halo? Oke, sekarang tentang riset. Riset ada 2. Riset apa sama apa tadi yang saya jelaskan? Di on-kan semua aja itu mic-nya. Halo? Udah habis, Pak. Halo, Pak. Ya. Mas, ada 2 jenis penelitian apa tadi? Penelitian apa? Dimas. Halo. Halo. Ada 2 jenis penelitian. Tadi penelitian apa aja? Benar, Pak. Bentar, Pak. Hilang yang di gue mau. Ayo, Agus, Daryono, ada 2 jenis tadi apa aja? Atau siapa ada yang bisa? Basic research, Pak. Gilang. Sama applied research. Oke, basic research sama applied research. Ya. Kita bahas 2 jenis itu. Kalau kalian nanti kira-kira jenisnya apa? Apa, Anjayani? Kira-kira kamu nanti jenisnya risetnya jenis apa? Di Anjayani. Pelayanan, Pak. Pelayanan pembuatan AK1. Nah, yaitu termasuk jenis apa itu? Pengambilan keputusan. Sistem pengambilan. Bukan. Dari tadi 2 jenis riset tadi, kamu termasuk jenis apa kira-kira itu? Halo? Orang ngetut mesti. Apa lang. Kuliah ditutke aku watuk-watuk loro tak sempat ke kuliah, gue pas kuliah ora gatek iki lho ya. Kebangetan. Ming kuliah setengah jam ora gelem gatek ya piye. Pangapunten, Pak. Tadi pas diajak ngobrol. Alah. Ya intinya di situ. Jadi itulah kenyataan kita begitu itu. Jadi ya sebenarnya ya yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi ya Anda tidak memperhatikan jadi ya susah ya. Anjas. Aku tadi cerita apa Anjas yang kamu ingat? Beda applied ya, terapan sama dasar atau fundamental apa Anjas? Iya, Pak. Apa bedanya terapan sama penelitian terapan dan penelitian dasar atau fundamental? Apa? Penelitian dasar itu untuk menambah pengetahuan yang sudah ada, Pak. Pinter. Ane siapa ganti? Siapa masih durung siapa mau? Dimas. Penelitian terapan terapan biasanya piye?
Kalau terapan itu menemukan solusi atau mencari suatu masalah. Ya, semua beri solusi. Ya. Solusi yang bersifat bagaimana, di mana. Biasa masalah itu ada di mana kalau applied atau terapan? Di mana terjadinya masalah itu yang mau diteliti? Sumber masalah itu ada di mana? Terjadi di mana biasanya? Di dalam ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Nah, tak tahu aku ngomong harapan dan kenyataan. Ya ora salah, tapi bukan itu pembicaraan kita hari ini. Oh, Ada di bukan. mana, Mas Agus Daryono? Applied terapan. Sumber masalahnya ada di mana tadi? Terjadi di mana biasanya? Agus Daryono. Untuk instansi, Pak. Oh, oke. Jadi pilihan terapan itu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi bisa di masyarakat, ya, bisa di UMKM, bisa di kegiatan bisnis, bisa di instansi pemerintah atau swasta, gitu. Biasanya begitu. Ya. Kemudian itu kita pecahkan, kita riset masalahnya seperti apa, dan risetnya biasanya bersifat praktis, ya. Sesuatu yang praktis, artinya langsung bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak mencari-cari, memang masalahnya jelas ada dan tampak. Gitu. Itu kalau terapan seperti itu. Gitu ya. Kimo sedang ison jawab sapa Sri Hanjayani karo wis kari Sri Hanjayani tok liyane ison jawab bisa. Oke, gitu kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Insya Allah moga-moga udah sehat nanti. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kuliahnya setengah jam, tapi nek iso tepat waktu ya lebih cepet. Tapi tadi kan mundurnya 20 menit. Kalian datang mundur 20 menit. Yang datang awal tadi saya buat Dimas sama Kromo. Ya Dimas mau yang pertama ya. Iya, Pak. Oke, gitu. Terima kasih semuanya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten nggih, Pak. Ya, istirahat, leren-leren. Oke, Pak.